Maaf, Mbak. Pencarian harus kita hentikan. Kalau kami menduga, jasadnya itu sudah terbawa jalan. Anak saya masih hidup. Sudah seminggu anak saya Nirmala hilang. Mohon doanya ya. Saya mau Mbak Wening jadi bintang tamu di podcastnya saya Tirta. Garansi viral, Mbak. Sekarang Nirmala belum ketemu, Mbak. Belum. Memang ada tim SAR yang mencari, tapi sekarang pencarian dihentikan. Dan mungkin mereka percaya kalau Nirmala sudah tidak ada. Anakku Nirmala, dia berada di tempat yang benar. Creator are believed to symbolize hope. Harapan. Harapan? Saya hidup menjadi orang sebetulnya nggak baik-baik banget. Gimana Mbak Wening yakin kalau Nirmala masih hidup? Apalagi yang kamu sembunyiin gitu? Saya itu dosanya banyak. Apa yang tersirat di kepalamu kalau aku berbicara tebus dosamu? Tapi semakin banyak masalah, makin seru dikontenin toh, Mbak. Dari film Tebusan Dosa, silakan para pemain dan juga sutradara serta jajaran produser untuk duduk di depan di kursi yang sudah disiapkan. Iya, silakan. Wow, itu deg-degan banget ya. Baru official trailernya saya di samping udah teriakan di situ dan juga dia aslinya masih deg-degan. Yes. Namun kita pengen sebelum kita sama-sama membahas tentang official poster dan juga official trailer yang baru aja kita saksikan, kita pengen kenalan dulu dengan jajaran cast. Jadi boleh dijelaskan, tadi udah lihat official trailer tapi pengen tahu cast nih berperan sebagai siapa dan gimana sih gitu. Boleh dari sebelah kanan ya, dari Wisma, silakan. Silakan. Halo semuanya, teman-teman, perkenalkan, saya Bisma Mulia. Di film Tebusan Dosa ini saya berperan sebagai Ragus. Agus tuh siapa tuh, Bis? Iya, tadi tuh. Ragus ya, Ragus itu sebenarnya pemuda pinggiran kota yang setia kawan dan selalu bersama kita. Oke, itu dia. Siap, terima kasih, Bisma. Selanjutnya kita ke Bulaksi, silakan. Ke Bulaksi gimana yang bisa dijelaskan ke teman-teman media segitu dulu, silakan. Saya Laksmi berperan sebagai nenek dan juga seorang ibu yang selalu mempertanyakan pada anaknya keputusan-keputusan yang diambil oleh anaknya. Oke, siap. Wow, makin misterius ya masing-masing ya. Selanjutnya Keiko. Kalau Keiko silakan. Halo semuanya. Hai. Selamat siang. Selamat siang ya. Ya, siang sore. Aku Keiko Nanta sebagai Nirmala. Keiko tuh di sini anak yang ceria, terus juga sayang kepada Putih dan Ibu. Oke, Keiko, terima kasih Keiko. Selanjutnya Teh Happy, silahkan. Halo, selamat sore. Saya Happy Salma, di sini berperan sebagai Wening. Wening perempuan yang tangguh. Dia mewakili banyaknya perempuan-perempuan hebat di Indonesia ya. Perempuan pekerja keras yang menjadi banyak kepala atau tanggung jawab besar di semesta hidupnya. Tapi banyak juga tantangan dan derita-derita yang harus dia tangguh disebabkan kerja kerasnya itu. Wow, siap. Terima kasih Teh Happy Salma. Selanjutnya Putri Marino, silahkan. Halo, saya Putri Marino berperan sebagai Tirta. Tirta ini seorang podcaster yang punya obsesi untuk memviralkan misteri tentang kehidupan, dan di tengah jalan dia bertemu dengan Wening.
Oke, siap. Tepuk tangan dong untuk jajaran cast. Baru segitu karakter yang boleh kasih tahu. Nanti kita ngobrol lagi terkait karakter-karakternya. Tapi kita ke jajaran produser dulu. Mungkin yang pertama ke Mas Edi. Ini menarik Mas Edi. Boleh diceritakan dong ke teman-teman media. Awalnya ide dari film Tebusan Dosanya muncul ini gimana? Dan kemudian diputuskan sampai dengan untuk diproduksi. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi awal mulanya tuh tahun lalu yang kami bertemu, aku, Bung Edwin sama Anggi itu nongkrong di coffee shop. Emang sebenarnya merespon karena kami udah lama berteman, dan juga Mbak Dede kan sama Bung Edwin sudah pernah bekerja sama dengan Anggi untuk sebuah film pendek beberapa tahun yang lalu. Dan ini pertama kalinya saya bekerja mencoba spontan aja bersama Anggi untuk kayak mencoba untuk berkolaborasi. Dan memang hal yang pertama yang kami diskusikan tentunya ketika kami mendiskusikan soal film dan sinema, kami punya ketertarikan untuk ekspor genre. Dan saya sendiri dari kecil memang suka film-film misteri, terus genre horor juga. Tapi tentunya kami berdua dan teman-teman di Palari itu juga selalu butuh fondasi kekuatan drama. Jadi waktu itu kita juga ngobrolnya gimana ya mungkin kita ekspor, cari ide cerita misteri horor tapi dramanya kuat gitu. Jadi emang itu hal yang pertama kita bahas, dan mungkin dari situ juga yang ditanggapi baik oleh Anggi, karena aku menganggap Anggi ini punya karakter yang kuat secara visual dan punya cara bertutur yang unik. Jadi aku rasa ini kesempatan yang baik untuk mencoba membuat film panjang pertama antara Palari Films dan juga Joseph Anggi. Yes, itu dia. Menariknya adalah yang coba ditawarkan, kalau boleh dijelaskan ke teman-teman media Mas Edi, dari film Tebusan Dosa ini, karena para penikmat genre misteri horor yang tadi Mas Edi bilang itu apa? Silakan. Iya, jadi mungkin ini pertama kalinya Palari Films mencoba genre gitu ya. Kita bersama Anggi juga pertama kalinya masuk ke genre misteri horor gitu. Mungkin yang bisa ditawarkan dari film Tebusan Dosa ini, di antara ramainya film-film horor yang ada di pasar gitu ya, mudah-mudahan film ini bisa cukup stand out, karena film ini bisa menawarkan sebuah teka-teki dan misteri, tidak hanya horor, dan juga sebuah cerita yang kuat dengan fondasi drama tersebut. Dan tentunya dengan kekuatan para pemain yang luar biasa, saya setiap nonton selalu kagum dengan dedikasi dan juga totalitas dan menikmati performa mereka di layar kecil maupun layar lebar, khususnya Evi Salma, Putri Marino, Bisma Mulia, Ibu Laksmi, Keiko, Shogen, dan pemain-pemain lainnya. Itu sungguh buat saya menjadi sebuah kebanggaan untuk membuat film misteri horor dengan drama ini. Ya, misteri horor dengan kekuatan drama. Mas, sebelum kita ke Mbak Dede, tapi terakhir ke Mas Edi dulu. Mas, di balik buatan film Tebusan Dosa ini, boleh dijelaskan ke teman-teman media juga siapa saja partner-partner yang terlibat? Karena tadi kita lihat juga di trailer ada dari Exuma. Nah, ini menarik nih, Mas. Iya, jadi memang biasanya film Palari Films itu kami mencoba bekerja sama dengan beberapa partners ya. Ini sebuah kolaborasi. Karena bikin film tentunya tidak hanya sendiri, di produksi kita berkolaborasi dengan banyak sekali elemen. Di balik itu juga kami berkolaborasi dengan berbagai partners, antara lain Legacy Pictures. Juga alhamdulillah kami juga berkesempatan untuk bekerja sama dengan sebuah studio, movie studio dari Korea namanya Showbox yang memproduksi film Exuma. Lalu di atas ada Cinemark, ada Phoenix Films yang selalu bersama Palari Films dari film Posesif sampai sekarang. Ada Kui Entertainment, ada Volix, Invia, Sticker, dan Karma Club. Ya, itu dan tepuk tangan untuk Mas Edi penjelasannya. Thank you Mas Edi. Kita ke Mbak Dede sebagai produser juga di film Tebusan Dosa. Menarik karena sejauh ini menyuguhkan karya-karya yang segar dan berani dari Palari Film. Dan ini gimana, boleh dijelaskan proses Palari selalu melahirkan karya-karya yang berkualitas dan dicintai oleh penontonnya serta mendapat pengakuan positif secara kritis juga. Silakan.
Ya selamat sore semuanya. Terima kasih waktunya sudah hadir di Tebusan Dosa hari ini. Kami dari Palari Films, tepatnya tahun ini kita merayakan 8 tahun. 8 tahun dan pas film ke-8 juga gitu. Dan kami bersyukur masih bisa memproduksi film gitu. Dan senang ya dengan perkembangan film Indonesia sekarang ini yang semakin besar, para penonton semakin antusias datang ke bioskop, dan sebagai filmmaker itu adalah nomor 1 amunisi energi kita untuk terus bikin film. Dan soal genre gitu ya, mungkin kalau kita di Palari tuh kita semua kan doyan makan, jadi kalau makan enak gitu ya. Jadi kalau Palari itu kayak restoran, pengennya kita bisa memberikan masakan yang bervariasi. Dari mulai waktu posesif kita bikin yang remaja, suspense, kemudian kita ke Aruna, ada kuliner, cinta yang dewasa, kemudian ada Ali tentang coming of age, anak yang mencari keluarga baru, menemukan keluarga baru, kemudian Dear David, ada seperti Dendam. Jadi memang minimal itulah ya. Kabut Berduri tentunya yang terakhir. Kami sebagai rumah produksi saya rasa yang paling minimal kita bisa lakukan adalah selalu memberikan suguhan-suguhan yang bisa menyegarkan dan memuaskan, dan semoga bisa diingat terus lah ya. Amin, siap. Terima kasih. Karena menariknya komitmen yang dibuat oleh Palari sampai dengan tahun ke-8 ini kan memberikan genre-genre yang berbeda terus dan juga kepada penontonnya gitu. Nah, kalau dari Tebusan Dosa sendiri, kisah apa yang bisa dibagikan nih, Mbak, ke teman-teman media? Silakan. Iya, terakhir tuh kita bikin Kabut Berduri itu kita bikin misteri. Nah, di sini kita push lagi nih gitu, waktu Edi sama Anggi tadi ketemuan dan mulai ngomongin horor gitu ya. Jadi kayak di Palari juga ada yang kita pengen dorong terus nih gitu loh. Dan di sini kita mix nih, ada misteri, ada horor, tapi juga kita nggak pernah ngelupain core-nya kita drama ya, karena kita sangat percaya bahwa film itu adalah sebuah storytelling gitu, storytelling tuh ya bercerita lah ya, bercerita gitu. Dan kita senang gitu dengar cerita yang ada mix-mixnya tadi gitu. Dan di sini teka-teki itu bisa dibilang seorang ibu, seorang anak gitu loh, dan teka-teki dan horor. Saya rasa itu tuh yang jadi intinya gitu dari sajian masakan dari Palari kali ini. Siap, terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Ririn, thank you. Kita ke sutradara kita, Mas Anggi Dun. Boleh Mas Anggi, boleh ceritakan. Boleh kalau mau tepuk tangan dulu, boleh, jangan malu-malu ya buat Mas Anggi Dun deh. Karena karya-karya selalu ditunggu oleh penonton di Indonesia. Dan ini pertama kalinya Mas Anggi Dun menyutradari film misteri horor dengan kekuatan drama. Jadi apa Mas yang bisa diceritakan perbedaan paling mendasar yang membedakan dengan menyutradari film-film sebelumnya? Silakan. Saya kira film sebagai sebuah film itu saya selalu bermimpi untuk punya, sama seperti Mbak Miska tadi, selalu punya kekuatan dalam atau punya variasi ketika kita membuat film. Jadi tidak melulu itu saja, karena kalau dilihat dari sejak dulu saya bikin film apa saja, mulai dari film pendek sampai kemudian sekarang masuk ke satu genre yang sebenarnya paling populer ini sebenarnya sangat mendebarkan, horor, misteri horor. Film-film genre itu film yang paling populer yang diminati bahkan di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Nah, saya kira apa yang menjadi perbedaan itu lebih ke bahwa filmmaking buat saya itu sesuatu hal yang kayak alami sebenarnya, karena saya tuh suka sekali bercerita. Nah, ini yang berbeda adalah bumbunya apa nih cerita. Nah, yang ini bumbunya misteri horor nih, yang kemarin bumbunya politik misalnya, yang kemarin lagi bumbunya misalnya drama, yang pertama-tama dulu misalnya bumbunya perselingkuhan yang tidak terlalu yang subtle misalnya gitu. Nah, ini bumbu misteri horor ini adalah sesuatu hal yang selama ini juga sebagai pembuat film itu harus mencari formula yang paling tepat gitu, untuk menjadikannya, kalau Petri bilang, stand out gitu. Saya suka kata-kata itu, stand out gitu. Kenapa? Menurut saya jadi penting gitu untuk juga memberi variasi dari semua film yang sekarang sedang tayang. Apalagi film-film dengan genre tertentu, saya pikir tanggung jawab seorang kreator adalah memberi nuansa baru dan memberi variasi supaya penontonnya itu dapat pilihan yang banyak. Penontonnya itu kaya dalam imajinasi mereka,
pada cerita-cerita yang disampaikan oleh kami para storyteller ini. Kira-kira seperti itu. Ya, tantangan yang dihadapi Mas memproduksi ini dengan kuatan yang dibawa misteri horor, dengan kuatan drama dan juga dengan jajaran cast yang sangat luar biasa saat produksi, silakan. Ya, tentu semua orang tahu bahwa saya belum pernah membuat film misteri horor gitu. Jadi memang misteri horor dan kemudian ketegangan-ketegangan yang dibangun itu sesuatu hal yang tidak bisa langsung dinikmati di layar ketika saya menyutradarai gitu. Itu nanti buktinya itu nanti di penonton gitu. Jadi yang paling sebenarnya membuat saya menjadi menggerakkan pikiran saya itu adalah bagaimana saya menjadi penonton pertama untuk filmnya nanti gitu. Nah itu saya kira itu tantangan terbesarnya gitu. Siap. Ada backstory tersendiri nggak nih Mas dari seorang Mas Anggidon dalam menggarap film Tebusan Dosa ini? Selain obrolan sama Edi, waktu itu ngobrol bertiga sama Edwin sahabat saya sejak lama dulu, membuat film pendek zaman indie gitu. Tapi bahwa persoalan kehilangan ini persoalan yang sebenarnya juga ada dan hinggap di kehidupan saya gitu, sejak lama gitu. Saya tuh waktu SMP, nggak apa-apa ya cerita ini? Boleh, silakan Mas. Saya tuh waktu SMP itu kehilangan teman baik saya, tenggelam di sungai. Kami habis kemah, terus kita nyuci tenda. Tahu nggak sih, nggak pernah kemah ya. Jadi kalau habis kemah camping itu nyuci tenda gitu. Nah, nyuci tenda di sebuah sungai di Jogja namanya Sungai Progo yang cukup deras kayak gitu. Dan dia itu mainan mandi gitu. Kami berbanyak orang itu. Tapi yang akhirnya si teman saya itu berkali-kali bercanda gitu. Aku tenggelam terus. Aku sempat sok-sokan selamatin. Enggak, bohong. 3 kali dia melakukannya dan yang ketiga itu beneran dia tenggelam di depan mata saya dan saya melihat sendiri tangan itu hilang masuk ke air dan selama 38 jam dia tidak ditemukan. Jadi dalam terentang waktu 38 jam ini saya maksudnya peristiwa 38 jam ini saya ekstraksi lagi, saya panggil lagi memori buruk itu untuk saya tuliskan dan saya percayakan pada Wening, tokoh yang memang kami bangun itu, dimana dia adalah seorang ibu yang kehilangan anaknya dan itu lebih lama temponya gitu. Jadi dan peristiwa yang mungkin ya nggak tahu ya, peristiwa yang paling saya ingat dari kehilangan itu adalah ketika saya tidur, karena itu peristiwanya sore hari. Ketika saya tidur, teman saya seperti datang dan menyalahkan saya gitu, kayak aku tahu kamu harusnya bisa menyelamatkanku, tapi ada suara itu dalam istri saya. Itu nggak tahu, itu kayak nggak tahu, itu ya subconscious seorang yang barusan kehilangan dan traumatik itu. Saya masih SMP kelas 2 itu waktu itu. Baru siang hari berikutnya setelah 38 jam dia muncul lagi, jenazahnya di titik di mana dia tenggelam. Karena dia ternyata terperangkap dalam pusaran di bawah yang sedalam 12 meter atau berapa gitu. Jadi nggak tahu, mungkin tiba-tiba aja waktu aku ngobrol sama Edi gitu kayak, wah, kehilangan itu mengerikan sekali loh. Dari itu saya potret ya. Yes. Siap. Terima kasih Mas Anggidon, boleh tepuk tangan dong. Berarti ini pesanan sekali ya untuk seorang Mas Anggidon. Silakan kita ke jajaran cast sekarang, karena menariknya tadi sudah di-spill sedikit-sedikit. Kita ke Teh Happy dulu. Teh Happy yang juga membuat ada di sini menariknya adalah boleh diceritakan juga Teh Happy untuk membuat seorang Teh Happy Salman tertarik untuk kembali lagi berkolaborasi dengan Palari Films setelah terakhir bersama dengan Palari Films di Ali dan Ratu-Ratu Queen. Silakan. Yang pasti Palari menurut saya selalu mengangkat pesan-pesan yang berkualitas ya. Dan dalam penceritaan yang sederhana pun selalu menyampaikan sesuatu hal yang dalam yang sangat relevan dengan banyak orang gitu. Jadi saya pikir rasanya saya senang banget bisa terlibat lagi dan saya sangat-sangat semangat untuk melayani naskah-naskah yang dibuat oleh Palari dan apalagi disutradarai oleh Anggidon. Saya bahagia banget dan saya punya teman-teman lawan main yang luar biasa gitu. Yes, dari karakter yang tadi Teh Happy jelaskan, apa aja Teh yang akhirnya disiapkan oleh seorang Teh Happy Salma untuk karakter Wening ini? Manusia itu kan selalu diikuti rasa bersalah ya. Apapun, apalagi seorang ibu gitu. Ini cuma contoh kecil.
anaknya jatuh, kita lagi masak, kita salahin gimana sih, ibunya nggak ngeliat apa, padahal dia lagi bekerja gitu, dia sedang mengurus anaknya. Nah, jadi saya lebih melihat ke dalam diri saya seorang ibu pekerja, dan saya juga punya seorang ibu yang juga pekerja keras. Jadi saya melihat bagaimana para perempuan pekerja keras itu yang selalu juga diikuti oleh rasa-rasa bersalah ketika dia tidak bisa menyempurnakan tugasnya gitu. Dan peristiwa atau hayalan-hayalan dan perasaan-perasaan itulah yang saya bangun, dan saya bayangkan bagaimana kalau saya di dalam posisinya Wening. Siap, terima kasih Teh Happy Salma. Baru boleh segitu nih teman-teman yang kita spill ya. Kita ke Putri Marino sekarang. Putri Marino boleh ceritakan juga ke teman-teman media ini untuk kesekian kalinya bersama dengan Palari Films, apa pertimbangan yang paling menonjol untuk seorang Putri Marino mengambil peran kita di film Tebusan Dosa ini. Silakan. Oke, ini proyek ketiga aku sama Palari. Yang pertama Posesif, Kabut, terus sekarang Tebusan Dosa. Happy banget karena ini film horor pertama aku, dan bersama Palari, dan disutradarai juga sama salah satu sutradara yang dari dulu aku pengen banget ajak kerjasama, Mas Angginun. Jadi nggak ada alasan buat bilang enggak sih sebenarnya waktu ditawarkan untuk menjadi Tirta di Tebusan Dosa. Yes, terus build chemistry dengan Teh Happy tentunya yang sering Anda berdua di sini nih, gimana boleh diceritakan kalian, dan juga pengalaman sebagai podcaster juga kan menarik di sini. Silakan untuk Putri Marino. Kalau sama Teh Happy kita udah kenal lama ya Teh, cuma nggak sering ngobrol. Terus akhirnya ketemu di sini, kita mulai ngobrol banyak. Waktu reading juga kita dikasih waktu yang cukup lama buat kita ngobrol. Akhirnya dari situ kita mulai ketemu nyamannya satu sama lain. Terus kita di waktu syuting di Magelang juga lama. Kita juga banyak ngobrol, kamar kita sebelahan. Jadi sering ngunjungin kamar satu sama lain. Jadi udah nyaman di situ. Akhirnya di set. Teh Happy juga memberikan energi yang sangat luar biasa. Itu yang aku ingin pelajari dari Teh Happy, untuk memberikan energi yang sangat luar biasa. Di situ aku juga jadinya nyaman untuk melakukan setiap scene di film. Dan setiap scene kayak gimana nanti di 17 Oktober ada aja ya. Yes, itu dia. Putri Marino, terima kasih. Kita geser ke Bisma Mulia. Bisma karakter Ragus yang tadi lo jelaskan, boleh diceritakan tantangannya apa dalam memerankan ini? Bisma silakan. Untuk tantangannya, kebetulan si Ragus ini kan orang Jawa ya, jadi dia menggunakan bahasa Jawa, dan sebenarnya bukan tantangan karena saya pribadi juga orang Jawa. Iya. Tapi lagi spill karakternya nih, ada lucu-lucunya ya. Iya, tantangannya tadi bisa kita lihat kan, si Ragus ini lagi makan gorengan, paling halaman karakter lagi makan gorengan itu. Saat pertama kali ditawarkan oleh para film dan lihat jajaran cast yang sangat luar biasa, dan lo ikut diajak terlibat di proyek ini, gimana Bisma? Oh iya, tentu aku nggak pikir panjang sih. Pertama juga ini film pertama Pak Angin untuk film misteri horor ya. Dan dari sinopsisnya aku juga lihat penuh dengan teka-teki yang sangat menarik untuk dimainkan. Jadi sama seperti kayak Mbak Putri, nggak pikir panjang lah, sikat, hajar, terus kita syuting di Magelang. Suasananya juga fun. Dan syuting sama teman-teman cast ini sebetulnya fun ya, karena kita semua suka kuliner ya. Jadi benang merahnya nih kuliner. Jadi balik lagi ke kuliner, setiap ketemu kita mau mikirinnya kuliner, ini kita mau makan apa. Jadi selama syuting ini, walaupun genrenya misteri horor, tapi saat syuting itu aku merasa fun sih, karena untuk pertama kali aku syuting, aku nggak merasa tertekan saat proses mau syuting. Saat reading pun kita lebih makan kuliner, dan kita lebih membahas karakter pertama. Ini pertama kali aku bener-bener saat reading itu kita bener-bener rembuk masalah karakter. Jadi aku sebagai pemain pun nggak tertekan untuk aduh gimana ya, beberapa hari lagi aku syuting. Itu nggak aku rasakan di judul ini, jujur. Dan saat syuting pun yang aku notice adalah Pak Anggi ini kerap sekali one take oke. Wow, itu karena kepercayaan pada pemain-pemain yang luar biasa ya. Nah itu. Itu. Aku pemain bingung loh Pak. Iki wes kok udah selesai. Saya pulang. Aku datang syuting pulang. Udah 1 jam aku.
Iya, sebenarnya penggambaran kesetiakawanan seorang sahabat atau teman nanti digambarkan di karakter Rangers ya. Siap. Oke, terima kasih tepuk tangan tuh Bisma Mulia. Thank you Bisma. Kita ke Keiko, Aranta, Keiko. Boleh ceritain dong ke kakak-kakak yang ada di sini, Keiko, gimana produksi film misteri horor itu? Kamu takut nggak sih, itu gimana proses menyenangkannya? Boleh ceritakan? Keiko pertama kali ya sebelum pergi ke Magelang tuh kayak takut gitu, gimana ya nanti di sana, terus gimana ya nanti lokasinya. Ternyata emang fun banget sih. Terus juga apa namanya, Kiko juga main film bareng dengan aktor-aktor hebat. Tante Putri, Tante Happy, terus juga ada sutradara dan produser yang hebat banget ya. Itu aja sih. Terus gimana Pak Anggi sebagai sutradara untuk berada kamu, gimana komunikasinya? Kalau ngobrolnya gimana sama Pak Anggi tuh? Kalau Manggi sama Om Anggi sebenarnya sih jarang ya, karena kan beda. Tapi kalau Om Anggi itu punya 2 kepribadian. Baik itu gimana, saat di set atau di luar set ya? Duanya gitu ya maksudnya ya? Kalau misalnya di luar set itu tuh benar-benar lucu. Tapi kalau misalnya di set? Lagi di set gini. Langsung di-impersonate ya. Kalau di luar set jadi lucu, kalau di set langsung jadi serius banget. Serius. Ya, tapi fun ya menjalankannya ya. Berarti kamu inget banget ya Om Anggi gimana, sampai masih hafal gerakannya. Tapi senang ya Keiko ya di project ini ya. Dan makin gak sabar nanti untuk lihat Keiko gimana di 17 Oktober ya. Siap, tepuk tangan dong untuk Keiko. Thank you banget. Asaki mirip gak tadi yang Keiko? Siap. Oke, terima kasih Keiko. Sekarang kita ke Ibu Laksmi Notokusumo. Ibu Laksmi menarik di sini. Tadi udah sedikit dijelaskan juga karakter oleh Ibu Laksmi. Tapi kalau boleh teman-teman media tahu juga di sini dengan 3 kata seperti apa peran Ibu di film Tebusan Dosa ini. Silakan. Seorang janda yang menyayangi, tapi juga selalu mempertanyakan keputusan dari anak-anaknya. Agak gloomy, tapi juga kita pengen tahu tantangannya berarti apa yang dihadapi oleh Bu Laksmi untuk bermain di film ini, karena karakternya sangat menarik yang kita lihat. Tantangannya seperti apa Ibu Laksmi? Tantangannya adalah sebenarnya begini. Di film horor, 3 film horor sebelumnya, saya selalu hanya bukan bermain sebagai hantu. Jadi orang yang masih hidup. Tapi di sini saya diberi kesempatan sama Anggi Nur dan produser untuk memainkan benda itu, hidup dan mati. Nah, tepuk tangan dong. Seperti apa nanti rekamnya sangat luar biasa. Terima kasih. Kita kan belum pernah mati toh. Iya. Jangan dong Bu, ntar kita dulu ketemu di sini. Siap. Terima kasih tepuk tangan tuh. Terima kasih. Thank you. Terakhir sebelum ke teman-teman media, boleh siapkan pertanyaannya, kita ke Mas Edi ataupun ke Mbak Dede. Meramu jajaran cast yang ada di sini. Seperti apa sih Mas? Kali ini sangat luar biasa. Silakan. Ya, jadi mungkin dari beberapa jajaran udah ada usual suspect ya. Misalnya kan Putri lagi, Happy lagi. Tapi tentunya kenapa itu terulang kembali? Karena kami punya kesan yang sangat baik bekerja dengan mereka berdua ya. Karena mereka berdua yang udah pernah kerja sebelumnya dan punya energi yang positif, dan kami sangat yakin dengan kemampuan mereka. Namun di luar itu, saat berdiskusi dengan Anggi Nun, tentunya nomor 1 yang paling pertama kita bahas adalah karakter. Dan ketika kami punya ide ceritanya, lalu membahas tentang karakternya seperti apa, kami langsung harus punya bayangan ini bayangin siapa karakternya. Dan Happy Salma itu adalah orang pertama yang ada di kepala kami berdua. Dan dua-duanya punya bayangan yang sama gitu. Jadi kayaknya harus Happy gitu. Jadi maka dari itu, bahkan saat skenario belum jadi, aku langsung nelfon Teh Happy, langsung
di lock dulu deh, yang penting kita ngobrol dulu ya sebelum dapat jadwal sebelah gitu ya. Jadi dulu. Jadi emang kayak seperti itu. Yes. Nah, yang kalau Putri ini sebenarnya ada menarik sedikit. Mungkin aku bocorin sedikit aja ya. Awalnya karakter yang Putri Marino itu tadinya laki-laki. Oke. Di bayangan kami. Saat di develop itu karakter laki-laki. Namun setelah perjalanan ini kita menemukan kok dan waktu itu aku memang lagi nonton Kabut Berduri ya sebelum rilis. Terus aku ngobrol sama Anggi. Kok kayaknya ada sesuatu yang memang kayak tadi sesuatu yang kita selama ini cari-cari karakter Tirta tuh apa ya? Ada sesuatu yang belum kita temukan. Ada yang bolong gitu. Dan ketika nonton Kabut Berduri aku lihat loh, kok aku ada bayangan. Jadi aku ngobrol sama Anggi, gimana kalau mamanya kita coba karakter yang tadinya karakter cowok ini menjadi seorang karakter cewek. Dan bagaimana kalau mamanya kita mengajak Putri Marino dan ditanggapi dengan baik sekali oleh Anggi, dan dia malah enggak, oke, ini harus dia nih. Dan ternyata jauh lebih baik karena secara karakter development dengan Tirta menjadi perempuan ini menjadi jauh lebih kuat hubungannya dia dengan Wenma. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong kalau gitu. Saya thank you. Pas ini dan akhirnya terkumpul lah jajaran cast ensemble cast yang luar biasa.